oleh Allah ayat yang saat itu kita merasa susah menghafalnya. Surat Al-Jin, kenapa kita lambat menghafalnya? Kenapa kita susah menghafalnya? Karena bisa jadi ada yang terkait dengan kehidupan kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman terbaik dalam kehidupan kita. Menjadikan Al-Quran sebagai solusi dari setiap permasalahan kita. Menjadikan Al-Quran sebagai teman karib buat setiap kaum muslimin dan muslimat. Salawat serta salam tersajikan untuk kekasih kita Rasulullah SAW yang berkata, beliau yang berkata, bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong untuk sahabatnya di hari kiamat kelak. Begitu juga serta salam untuk sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, insyaallah kita lanjutkan bahasan kita pada kesempatan kali ini tentang hikmah pelajaran yang bisa kita petik ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan atau agak lambat menghafalkan kitabullah. Kita sudah membahas 4 poin sebelumnya hikmah pelajaran. Insyaallah kita sekarang masuk ke poin yang kelima. Nah, poin yang kelima ini, kalau kita lambat, sulit, susah menghafal, maka insya Allah akan aman kita dari perasaan bangga dan perasaan sombong. Kalau orang menghafalnya cepat, kalau orang menghafal Al-Quran cepat, dia bisa cepat menghafal 2 kali, 3 kali baca, dia langsung hafal. Sementara kita perlu sampai 20, 30 kali baca sampai baru hafal. Maka kalau orang yang cepat menghafal tadi, ya, rawan untuk timbul perasaan bangga, perasaan sombong. Karena dia melihat temannya lambat, wah, gua cepet nih ngapalnya, gua gitu loh bisa cepet ngapal. Rawan sombong dia, lu dasar ngapal kayak gitu aja nggak bisa, lambat amat, lelet dasar, tell me. Bisa kayak gitu kan kalau kita, atau kalau seseorang di dalamnya hafalan yang cepat. Nah, sementara orang yang lambat nggak mungkin nih dia habis ngapal lambat 20 kali baca dulu, misalnya menghafal surat abasa wa tawalla, 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 abasa wa tawalla. Lalu kemudian, gua gitu loh 20 kali baca, bisa hafal. Nggak mungkin kayak gitu kan ya. Gua gitu loh. Nggak ada yang lebih lambat daripada gua di sini hafal. Nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin. Pasti akan tawaduk orang yang kemampuan menghafalnya agak lambat atau agak susah, pasti lebih tawaduk dibandingkan mereka yang lebih cepat menghafalnya. Kawan sekali yang cepat ini merasa bangga, merasa hebat dirinya. Nah, sementara yang lambat ini, yang sebelumnya kita bahas kan, dia pasti akan banyak meminta sama Allah. Ya Allah, mudahkan, bantu hambamu ini ya Allah. Tolong hambamu ini ya Allah. Mudahkan ya Allah hambamu ini untuk menghafal kitabmu. Hanya apa dia? Dia bukan melihat dirinya, lihatnya adalah Allah yang akan membantu dia bisa menghafal. Sementara kalau yang cepat tadi yang dipandangnya adalah dirinya hebat, maka dia bisa jadi sombong. Kalau orang yang lambat, gimana mau sombong? Kan sama aja ini. Orang miskin sombong gitu ya. Gua gitu loh, rumah gua, gubuk reot nggak mungkin. Ya, itu yang kelima. Maka aman dari perasaan bangga, aman dari perasaan sombong. Kalaupun dia selesai ngapa 30 juz, nggak akan sombong dia. Nggak akan sombong, dia pasti akan penuh dengan kerendahan hati. Mengapa bisa ngapa 30 juz lancar? Karena dia merasa ini adalah pertolongan Allah, bukan usaha dari dirinya. Karena dia merasa jauh dibanding teman-temannya 6 bulan, 1 tahun hafal, dia 3-4 tahun baru hafal. Maka dia nggak akan sombong, nggak akan dia. Nggak ada yang lebih lama daripada aku ngapal sih, nggak. Pasti akan lebih rendah hati. Nah, yang keenam,
kadang Allah ingin kita ngambil pelajaran dari ayat yang sedang kita hafalkan. Maka kalau kita mengalami kesusahan pada satu ayat atau beberapa ayat, padahal yang lain kita lancar, gampang, makanya kenapa ayat ini susah, kenapa beberapa ayat ini susah, atau kenapa surat ini susah. Kadang Allah pengen kita ngambil pelajaran dari ayat atau surat itu. Allah ingin kita merenungkan ayat atau surat itu. Nah, bisa jadi atau kadangkala atau bahkan sering kali ini terkait dengan keseharian kita, dengan kepribadian kita, dengan sikap kita. Bisa jadi ini ya, misalnya entah kenapa al-mutaffifin yang lainnya lancar, al-mutaffifin kenapa kita macet-macet atau kita susah atau kita lambat ngafalnya. Karena kan ternyata kita memang sering bersikap curang, sering bersikap tidak adil, sering mengambil harta orang, kurang memperhatikan masalah halal dan haram. Kemudian Allah ingatkan, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Sampai ada ayat kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Oh, ingatkan ini untuk tidak berlaku curang. Kenapa pas al-mutaffifin jadi macet-macet gitu? Karena memang kita ingin jadi berlaku curang dalam kehidupan kita. Nah, hanya Allah ingin kita banyak mempelajari ayat ini, merenungkan ayat ini. Nah, agar kemudian kita tidak berlaku curang kembali. Ingatkan Allah, summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Ingatkan Allah dengan seperti itu kita. Nah, kita diminta untuk merenungkan oleh Allah ayat yang saat itu kita merasa susah menghafalnya. Surat Al-Jin, kenapa kita lambat menghafalnya? Kenapa kita susah menghafalnya? Karena bisa jadi ada yang terkait dengan kehidupan kita. Kita berharap selain kepada Allah gitu dalam kehidupan kita, entah kepada jin kah, entah kepada manusia kah, entah kepada yang lain kah. Karena surat Al-Jin kan titik tekannya adalah berharaplah hanya selalu kepada Allah saja. Bergantunglah hanya kepada Allah saja, takutlah hanya kepada Allah saja. Itu titik tekan surat Al-Jin kan ya. Kenapa susah? Karena kita kurang bergantung kepada Allah, kita kurang takut kepada Allah, kita kurang berharap kepada Allah. Lalu Allah ingin kita merenungkan surat itu dengan kita lambat menghafalnya. Karena kalau kita lambat menghafalnya kan kita jadi kebaca nih. Terjemahnya di sampingnya, kasih artinya nih. Apa sih artinya ini surat? Ini ketika bangsa jin bertemu dengan Rasulullah, dia mendengarkan Al-Quran, lalu mengatakan Al-Quran itu begitu ajaibnya. Kemudian Allah menegur orang-orang yang bergantung kepada jin, orang-orang yang meminta pertolongan kepada jin. Oh iya ya Allah, saya pernah kayak gini ya Allah, astagfirullah. Mana Allah pengen seperti itu kadang sama kita. Surat Nuh kita lambat, kenapa? Karena surat Nuh ini kan surat yang mengajarkan kita untuk selalu berdakwah, menyampaikan Islam, mengajarkan Islam ini kepada semua orang. Jangan pernah putus asa dalam dakwah, jangan pernah menyerah dalam dakwah. Lalu kita pernah kemudian menyerah dalam dakwah, kita merasa semua yang kita lakukan selama ini nggak ada hasilnya. Maka bisa jadi kemudian Allah lambatkan kita menghafal surat itu untuk kita merenungkan isinya terkait dengan kehidupan kita. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau kita lambat kalau kita cepat menghafal surat itu, ya kita lewat aja, nanti udah selesai kan surat itu, lanjut ke surat berikutnya, atau selesai halaman itu lanjut ke halaman berikutnya. Tapi kalau kita lambat menghafalnya, sampai kita bisa jadi membaca terjemah, sampai merenungkan makna dari suatu, bisa jadi kan ya. Ini yang ke-6. Nah, yang ke-7 ikhwah, hikmah dari Allah melambatkan kita menghafal ini bisa jadi Allah ingin kita memperbaiki diri kita. Allah ingin kita memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita lebih baik.
Dengan jalannya apa kita? Mengintrospeksi diri kita sebelumnya. Ya Allah, kenapa ya saya lambat menghafal? Oh iya ya. Mungkin saya sering dalam kondisi kotor, ya udah wudhu jadinya. Lalu memulazamahkan wudhu atau mendawamkan wudhu atau mendawamkan dalam kondisi suci terus. Oh iya, kalau kan suci, saya sering dalam kondisi kurang suci, tidak dalam kondisi suci, ya udah. Lalu kemudian dia menjaga wudhu terus-terusan. Saya jadi kemudian, oh ya kenapa ya jadi, oh iya iya, saya sholatnya buru-buru banget. Saya sholatnya buru-buru banget. Aduh, ini gimana ya? Oh, udah saya perbaiki sholat aja nih. Siapa tahu dengan memperbaiki sholat, Allah perbaiki juga hafalan saya. Kenapa ya? Oh iya iya, saya ini orang tua nih kurang ridho kayaknya. Ya udah, saya minta maaf sama orang tua. Saya minta beliau atau mereka mendoakan saya. Jadi Allah ingin kita memperbaiki diri dengan kita lambat menghafal, kemudian kita mengintrospeksi diri, akhirnya dengan itu kita perbaiki diri kita jadinya. Kenapa saya lambat menghafal? Oh, mungkin saya kurang menjaga pandangan. Oh iya iya, pandangan saya sering kemana-mana, saya sering lihat yang nggak bener, yang haram saya lihat. Oh iya iya, udah. Ya udah, saya inilah saya tinggalkan. Kenapa ya saya? Oh iya, saya suka dengerin musik, lagu, pantesan. Padahal Al-Quran itu nggak akan bisa ketemu dengan musik, lagu. Kalau kita suka musik pasti nggak suka sama Al-Quran. Kalau kita suka Al-Quran pasti akan nggak suka sama musik. Oh iya iya iya, aduh nggak usah lah. Mengenai musik, mending Al-Quran, jelas berpahala, jelas menuntun kepada surga. Kenapa ya lambatnya? Oh iya iya, saya kurang menjaga aurat ini. Kadang ada tamu di rumah, saya masih terbuka aurat saya. Akhirnya orang tamu yang seharusnya bukan mahram saya ini ngelihat aurat. Oh ya yang saya jadi nih kayak karena ini saya jadi lambat menghafalnya. Jadi ada cara Allah untuk kita memperbaiki diri. Dengan caranya tadi Allah membuat kita lambat dalam menghafal. Nah setelah kita perbaiki diri, nah bisa jadi kemudian Allah memberikan kita kemampuan menghafal yang lebih cepat, yang lebih baik. Nah, tapi memang semuanya harus direnungkan ya. Semuanya harus direnungkan untuk kita mengambil pelajaran dari kemampuan kita yang salah satunya tadi kemampuan kita menghafal yang agak lambat. Karena memang pasti ada pelajaran di situ. Ini bukan sesuatu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Enggak, pasti bukan sia-sia. Kita harus mengambil pelajaran di sini. Harus mengambil pelajaran di sini. Enggak mungkin menghafal Al-Quran itu cuma sekedar terkait otak kita, enggak. Pasti akan terkait dengan interaksi kita dengan Allah. Kalau kita perbaiki interaksi kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki kemampuan kita dalam menghafal ini. Maka introspeksi ikhwah sahabat yang mungkin merasakan dirinya agak lambat menghafalnya, cepat hilang hafalannya, maka introspeksi ini dari kita. Kemudian kita perbaiki, dan insya Allah akan kita rasakan kemampuan menghafal yang lebih cepat. Nah terakhir yang ke-8 yang juga harus kita introspeksi di sini adalah kalau kita lambat menghafal adalah cara kita dalam menghafal, atau cara kita dalam murojaah. Karena bisa jadi ada cara menghafal yang kurang pas, maka ini adalah ketika kita lambat menghafal ini, ya kita harus introspeksi nih ya. Kalau kita menghafalnya cuma kayak gini nih misalnya, kita membaca satu surah ayat langsung, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ditutup kan misalnya. Innalladzina kafaru sawa. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi langsung baca satu ayat sekaligus. Panjang itu pengen dihafalkan langsung. Lalu lambat jadinya. Maka introspeksi. Oh iya, mungkin bisa jadi dipotong lebih baik. Hafalin dulu innalladzina kafaru sawa'un. 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 Alaihim andartahum. Oh ya kayak gini lebih enak jadinya.
Atau bisa jadi kita menghafalnya dengan membaca, kok nggak dapat gitu, udah dipotong-potong juga nggak dapat juga, ya tulis mungkin. Apa yang kita hafalkan tadi kita tulis dulu. Nah kemudian dengan cara seperti ini bisa jadi kita lebih baik menghafalnya. Atau ternyata kurang juga, dengan coba dengan dengan alat bantu, dengan menggunakan merotal misalnya. Nah, jadi cari terus cara untuk kita bisa menghafal dengan lebih cepat gitu ya. Begitu juga murojaah nih. Murojaah juga begitu juga. Kalau ternyata dengan cara yang sudah kita lakukan belum lancar juga, apalagi kita cari cara untuk kita bisa lancar apalagi kita dengan cara murojaah yang lain. Nah, misalnya nih kita udah murojaah banyak lihat, tapi tetap melihat mushaf, banyak melihat mushaf. Oh iya mungkin karena kalau saya macet langsung mushaf mungkin bisa jadi akhirnya dengan kayak gitu nggak lancar, udah jangan lihat mushaf misalnya. Atau kita murojaah sudah kok masih lancar sering nih murojaah, udah sering murojaah, kenapa nggak lancar juga? Ya bisa jadi ternyata intensitasnya masih nggak terlalu sering, baru seminggu sekali, maka perbanyak lagi murojaahnya. Maka introspeksi terus nih, cari terus nih cara agar hafalan kita bisa lancar, agar kualitas kita dan menghafal bisa lebih cepat. Nah, insya Allah ini ya sahabat yang bisa saya sampaikan, hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kemampuan yang agak lambat dalam menghafalkan atau kesusahan dalam menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.